Oke teman-teman, selamat datang di channel kami. Di sini aku mau sharing ke kalian nih teman-teman. Bagi kalian yang mau daftar ke Indomaret atau Alfamart, aku akan spill ke kalian beberapa contoh soal yang nanti akan kalian kerjakan atau kalian temui saat melakukan psikotes. Nah teman-teman, di sini disclaimer dulu ya, ini bukan selalu muncul di setiap Indomaret yang akan kalian lakukan. Bisa jadi kalau beda DC atau beda area itu akan beda nih soalnya. Tapi pada dasarnya nanti konsep dari soalnya itu mirip, yaitu mungkin angka yang berbeda atau namanya yang berbeda kayak gitu. Nah sebenarnya video ini udah pernah aku bikinin di channel aku yang dulu, dan itu banyak banget yang bilang ini sering keluar gitu, dan banyak yang lolos karena video ini. Nah aku akan up lagi tuh video ini di channel baru aku karena yang dulu udah nggak ada nih, kehapus channelnya gitu. Oke, di sini nanti contohnya soal itu ada soal cerita, kemudian nanti juga biasanya teman-teman ada soal untuk deret angka seperti ini, dan juga ada juga soal hitungan dasar, ditambah nanti yang terakhir itu ada soal figural gambar. Nah aku akan kerjakan ini sekalian jelasin gimana cara mengerjakannya itu dengan penjelasan yang sangat mudah ya, nanti biar kalian tuh bener-bener paham. Oke, jadi buat kalian tonton video sampai akhir, jangan skip supaya kalian bener-bener paham. Oke, di sini untuk psikotes kerja Indomaret 2024. Nah, ini nanti biasanya kalau 2025 akan ada beberapa update ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh soal psikotes dan cara mengerjakannya. Aku akan mulai dari contoh soal cerita dulu. Nah, di sini nomor 1, Yudi membeli sebuah baju dengan harga Rp35.000. Ia mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapakah uang yang harus dibayar oleh Yudi? Nah, pertama-tama teman-teman, kita harus hitung dulu berapa besarnya diskon. 15% itu berarti 15%, berarti per 100 dikalikan harganya 35.000. Nah, kita tinggal hitung di sini berarti 15 dikalikan 35.000 dibagi 100. Ini coret 2 nolnya. Kemudian kita 15 kali 350. 35 dikali 15 kita hitung nih kali. Ini kali hasilnya udah 5 simpan 2. Ini kali 15 berarti 17. Kemudian 35 berarti ini ditambah 5 2 5. Berarti besarnya diskon itu adalah 5.250. Ini besarnya diskon. Nah, yang ditanyakan adalah berapa uang yang harus dibayar. Berarti harga awalnya Rp 35.000 dikurangin diskonnya yaitu 5.250. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah Rp29.750. Jadi yang harus dibayar oleh Yudi adalah sebesar ini. Oke, ingat teman-teman, ada besar diskon, ada yang ditanyakan apa? Besar diskon atau harus dibayar? Jangan sampai keliru. Oke. Nah, aku akan lanjut ke contoh soal 2. Di sini kakak memiliki uang sebesar 1 juta. Berapa nilai dari 20% uang tersebut? Nah, ini gampang banget teman-teman. Ini hampir seperti tadi ngitung diskon. Kita langsung aja hitung. 20% berarti 20 per 100 dikalikan 1 juta. Nah, kita tinggal hitung nih. Coret aja nolnya 2 dengan 02, berarti kita tinggal kalikan 20 dikalikan 10.000. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah Rp200.000. Gampang banget ya. Nah, nanti teman-teman yang minta soalnya ini nanti japri aja ke WA aku. Nanti aku kasih di deskripsi. Di sini udah aku jelasin dengan cara dan jawabannya. Jadi teman-teman bisa tonton ulang, dan kalau misalnya punya filenya bisa dibuka ulang dan bisa tahu nih cara mendapatkan nilai ini berapa, gimana caranya gitu. Oke? Nah, sekarang aku mau lanjut ke contoh soal deret angkanya nih. Nah, di sini teman-teman untuk deret angka, di sini aku ada 2 contoh soal aja, udah ada jawabannya di sini. Nanti teman-teman bisa pahamin polanya kayak gimana. Tapi aku akan jelasin secara detail gimana cara mengerjakan seperti ini. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal deret angka itu, kalian harus lihat dulu angka pertama ke angka kedua. 3 ke 5 itu bisa didapatkan dengan cara apa? Itu pertanyaan seperti itu. Berarti kan ini dengan cara ditambah 2. Ya nggak sih? Kemudian ke angka berikutnya 5 ke 7 dengan cara apa? Ditambah 2 juga. 7 ke 9 ditambah 2 juga. 9 ke 11 juga ditambah 2. Nah, berarti untuk soal nomor 1 ini polanya adalah tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Maka angka setelahnya harusnya 11 ditambah 2 hasilnya ada 13
Angka berikutnya yaitu 13 ditambah 2 hasilnya adalah 15 dan seterusnya seperti itu. Bisa dipahamin? Di sini udah aku tulis jawabannya seperti ini. Oke? Kemudian di sini kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, seperti tadi kita lihat dulu nih, karena ini ada beberapa polanya ya teman-teman. Jadi perlu kalian pahami. Angka pertama 99 ke 94. Ini bisa didapat dengan cara apa? Dengan cara dikurangin 5. Kemudian 94 ke 96 itu dengan cara apa? Dengan cara ditambah 2. Nah, ini polanya beda ya. Kayak gitu bisa jadi beda. Nah, kita lihat ini angka berikutnya. 96 ke 91 bisa didapat dengan cara apa? Bisa dengan cara negatif 5. Kemudian 91 ke 93 itu ditambah 2. 93 ke 88 itu dikurangi 5. 88 ke 90 ditambah 2. Jadi polanya untuk soal 2 ini adalah kurangin 5 tambah 2 kurangin 5 tambah 2 seperti itu teman-teman. Maka angka berikutnya setelah 90 berapa? Kalau habis ditambah 2 berarti sekarang waktunya dikurangin 5, maka hasilnya adalah 85. Kalau ditanya angka berikutnya berapa? Yaitu ditambah 2 berarti 87. Oke, bisa dipahamin? Nah, ini udah aku jelasin ya. Nah, sekarang kita masuk ke hitungan dasar. Nah, teman-teman, untuk hitungan dasar itu sebenarnya mudah banget karena ini materi SD SMP ya teman-teman, tapi ada yang sering salah gitu. Yuk kita kerjakan, dan biasanya tuh kalau nggak tahu triknya kita akan bingung saat mengerjakan angka-angka yang besar. Oke, di sini dari yang gampang dulu nomor 1 ada 10 ditambah 6. 10 tambah 6 berapa sih? Langsung aja tulis, berarti hasilnya ada 16 gitu. Kemudian 3 dikalikan 12 hasilnya ada berapa? Nah, teman-teman kalau nggak tahu cara perkalian, aku ajarin sekalian ya. Jadi kalau ada perkalian seperti ini, tulis aja 12 sama 3 dikali. Caranya ini dikalikan yang belakang dulu. 3 kali 2 hasilnya berapa? Hasilnya 6. Kemudian ini kalikan yang depannya lagi. 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Maka 12 kali 3 hasilnya adalah 36. Nah, sekarang di sini ada 24 dibagi 6 ditambah 3. Selalu ingat teman-teman, kalau ada soal matematika seperti ini, ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, itu yang dikerjakan harus pembagian atau perkalian dulu dibandingkan penjumlahan. Sekalipun nanti soalnya ada di belakang ya pembagian. Nah, kebetulan yang nomor 3 ini pembagian di depan. Jadi kita gampang nih, langsung aja kita tulis 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah 10, maka hasilnya adalah 14. Nah, teman-teman, kalau yang nomor 4 seperti tadi aku bilang, yang kerjakan harus pembagian atau perkalian dulu dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Berarti di sini 2.500 ditambah 1 juta. Kemudian di sini ada dibagi. Nah, yang kita kerjakan adalah yang dibagi dulu kayak gitu. Berarti menjadi 2.500 ditambah 1 juta dibagi 2.500. Kita coret dua angka seperti ini. Kemudian kalau 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Masih sisa 2 kayak gitu. Berarti 400. Maka jawabannya adalah 2.500 ditambah 400 hasilnya ada 2.900 seperti itu. Nah, di sini udah aku jelasin secara detail ya, harusnya teman-teman paham. Oke, kita lanjut ke soal figural gambar. Nah, apa sih soal figural gambar? Kita perhatikan dan coba jawab pertanyaan berikut menggunakan pola gambar berikut ini. Setelah ini cocokkan jawabanmu dengan kunci jawaban yang terdapat pada pembahasan video ini. Jadi teman-teman, di sini ada soal nomor 1, temukan satu gambar yang tidak mengikuti pola gambar di bawah ini. Nah, kira-kira dari pola yang ini itu kalian harus menjawab gambar setelahnya apa sih gitu. Nah, kalian disuruh milih dari opsi yang ada di bawah sini. Nah, cara gimana? Coba teman-teman kalau misalkan udah paham, skip video ini dulu, pause, kemudian kalian jawab. Kalau udah dapat jawabannya, nanti tonton videonya apakah jawaban kalian sama seperti yang aku jelaskan. Oke, yuk kita mulai. Nah, yuk sekarang aku bahas ya teman-teman. Kalau ada soal seperti ini, itu cara mengerjakannya kita lihat nih polanya. Di sini ada apa aja? Di sini tuh ada opsi garis. Ini ya, garis-garis ini ya. Kemudian di sini ada kayak kotak apa nih nyebutnya? Kayak persegi kebalik, belah ketupat atau apa. Nah, di tengah seperti ini. Nah, kita lihat polanya. Kita nanti akan mencari kotak setelahnya itu harusnya seperti apa. Dari yang garis dulu.
gambar nomor 1, saya itu 1, 2, 3 ya. Gambar nomor 1 itu garisnya cuma ada 1 ini. Yang kedua ada 2. Yang ketiga itu ada 3. Berarti setiap ke kanan itu akan menambah 1 jumlah garisnya. Berarti yang sebelah sini harusnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kalau dilihat dari A, B, C, D, E, yang A itu pasti salah, B pasti salah, E pasti salah. Opsinya sisa antara C dan D. Nah, pertanyaan adalah yang bedakan apa? Yang tengah ini diarsir sama tidak diarsir. Nah, sekarang jawab yang benar yang mana? Sekarang kita lihat nih. Di sini diarsir, kemudian nggak diarsir, kemudian diarsir. Nah, polanya adalah selalu berubah. Diarsir, nggak diarsir, diarsir. Maka kalau sekarang udah diarsir, yang di sini harusnya tidak diarsir. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, kayak gitu. Bisa dipahamin? Gampang banget kok ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, di sini temukan satu gambar yang paling cocok untuk mengisi pola pada gambar di bawah ini. Nah, seperti tadi, di sini ada gambar ini, teman-teman. Itu akan menunjukkan kata kunci polanya seperti apa. Kemudian kalian suruh mengisi kotak ini. Harusnya jawabannya apa nih? Nah, cara gambarnya seperti ini. Biasanya pola itu akan berurut dari sini ke sini ke sini, atau dari sini ke sini, kemudian ke sini. Oke, kita lihat dulu nih ke sebelah kanan. Saya anggap sebagai gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kurang jelas ya ini. Gambar 1, 2, 3. Nah, kita lihat nih gambar 1 apa hubungannya dengan gambar 2 dan gambar 3. Kalau saya lihat ini tuh kalau gambar 2 dan 3 digabungin itu akan menjadi seperti ini. Nah, berarti gambar 1 itu sama dengan gambar 2 ditambah gambar 3. Bisa dipahamin ya? Yuk kita lihat yang di sini nih. Apakah terbukti? Ini kan harusnya sama dengan ini ditambah ini. Nah, ini kita gambar di sebelah sini, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ternyata ini sama. Berarti kalau soal ini jawabannya udah jelas. V ini sama dengan yang mana? Nah, harusnya kalau di sini udah ada ini, sedangkan di sini nggak ada, berarti harusnya itu gambarnya seperti ini. Bisa dipahamin? Gampang ya, berarti yang benar yang B. Nah, pertanyaan adalah B dan E itu sama, miringnya seperti ini, kayak gitu. Tapi teman-teman, di sini kita lihat ya, kalau aku ambil garis tengah seperti ini, harusnya itu yang ini ada di sebelah kanan, yang B kan di sebelah kanannya, tengahnya gini. Sedangkan yang E ada di sebelah kiri, maka yang E itu salah. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, sekarang untuk yang soal nomor terakhir. Nah, di sini temukan satu gambar yang paling cocok untuk mengisi pola pada gambar di bawah ini. Ini hampir sama seperti tadi. Kita lihat nih teman-teman, di sini ada apa aja yang bisa diamati. Pertama, nih kalian lihat ya, di sini ada background. Ini aku anggapnya sebagai background. Kemudian di tengahnya background ini ada objek. Nah, objeknya itu di sini adalah X, di sini persegi, di sini lingkaran, gitu. Bisa dipahamin? Pertama kita lihat dulu dari backgroundnya. Backgroundnya itu ke kanan itu selalu sama. Yang kedua juga sama nih, selalu sama. Maka yang ini juga sama terus. Berarti jawabannya nanti di sini adalah kotak, kemudian backgroundnya sama seperti ini. Berarti menjadi ya seperti ini, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini nggak rapi nggak apa. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah isinya apa nih? Kalau ini X ke kotak ke bulat, ini juga sama, X ke kotak kemudian ke bulat, berarti harusnya ini yang nggak ada mana? Yang belum ada. Yang belum ada kan cuma X ya. Berarti di sini harusnya nanti ada gambar X. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Gampang banget ini mah. Kayak ya gitu teman-teman. Nah, nanti kurang lebih gambarnya seperti ini, tapi saya nggak bisa gambar rapi ya. Oke, bisa dipahamin? Nah, jadi seperti itu cara mengerjakan contoh soal psikotes 2024. Ini beberapa contoh soalnya. Disclaimer seperti tadi aku bilang, belum tentu soalnya sama persis, tapi beberapa konsep soalnya itu akan sama. Jadi teman-teman pahami aja konsep cara mengerjakannya. Kalaupun soalnya nanti angkanya beda, teman-teman bisa mengerjakan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.